Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian Islam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang bagaimana kita mempersiapkan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang pastinya ini sangat dinantikan oleh seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berada di bulan yang agung, bulan mulia, bulan yang diberkahi. Setiap desahan nafas kita Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Setiap amalan kita, setiap perbuatan kita yang semua kita lakukan atas keikhlasan dan benar menurut tuntunan syariat Allah, pastinya di bulan yang penuh berkah ini akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Umi ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena salah satu kemuliaan di bulan Ramadan ini, selain diturunkannya Al-Quran, juga adanya malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu Al-Quran ini adalah petunjuk yang memang Allah turunkan di bulan Ramadan ini, tanggal 17 Ramadan ini, dan kita pahami dalam salah satu ayat Allah ungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi turunnya Al-Quran ini itu petunjuk bagi kita manusia, karena ternyata di dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk, ada penjelasan-penjelasan, dan petunjuk serta penjelasan itulah yang harus kita ikuti, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar ini pastinya tidak simsalabim ada kadabra ya kaum muslimin. Artinya memang kita harus mempersiapkan. Walaupun kita mendapatkan penjelasan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu hadirnya di malam-malam ganjil. Tetapi bukan berarti kita hanya fokus di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ini merupakan rangkaian keseluruhan bagaimana ketika seseorang itu melaksanakan ibadah selama Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi ada persyaratan di sana, imanan wa ihtisaban. Itu iman karena Allah, yang kedua memang hanya berharap ridha Allah semata. Jadi ketika kita memahami itu semua, maka apa yang kita lakukan sejak awal 1 Ramadan sampai nanti akhir, sampai kita menjelang menghadapi bulan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal, maka itu adalah merupakan rangkaian yang tidak bisa terlepaskan. Artinya kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar yang di dalam Al-Quran itu diungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, artinya malaikat Jibril, dan dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Bagaimanakah kita kaum muslimin untuk meraih malam Lailatul Qadar itu? Pastinya ada sababiyah yang harus kita jalani. Sababiyah yang harus kita jalani ini wajib hukumnya ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu beriktikaf di masjid. Sebetulnya terkait dengan iktikaf di masjid ini, kita akan diingatkan dengan sebuah hadis dari Aisyah bin Umar radhiyallahu anhu
Rasul beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Ada juga keterangan lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, seandainya aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku katakan?" Maka Rasul menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan segala dosa kita. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Artinya apa? Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Artinya memang kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini banyak dosa. Dan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana malaikat Allah turunkan, memberikan kebahagiaan, kesejahteraan bagi kita, apakah kita akan melewatkannya? Maka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar ini, Umi ingin sampaikan ada 4 hal yang harus kita jalankan. Yang pertama, ajaklah keluarga kita sebagai seorang ibu, bapak mungkin sebagai seorang ayah, anak-anak, mari kita bersama-sama untuk hadir di masjid, beribadah bersama, bertadarus, bertaqarrub ilallah, memperbanyak zikir, apapun aktivitas amal sholat yang dapat kita lakukan. Dan itu kita lakukan di masjid. Karena memang apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW menyambut datangnya malam Lailatul Qadar itu dengan melakukan aktivitas itikaf di masjid. Dan bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW dalam menyambut datangnya malam Lailatul Qadar ini, itu Rasul sampai mengencangkan ikat pinggang. Kita mengenalkan istilah mengikatkan ikat pinggang itu. Nah, artinya kita memang berjibaku, berusaha maksimal, bukan sisa waktu, bukan ala kadarnya. Kalau ada waktu saya pergi, kalau tidak ada waktu saya berdiam. Tapi betul-betul Allah akan menilai kesungguhan kita untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar ini, dan pastinya kita ingin berbahagia bersama keluarga. Ajak. Kalau bapak-bapak ajaklah istri dan anak-anak, ibunya ajak, anak-anaknya ajak. Kita bertaqarrub ilallah, kita makrifat kepada Allah. Di masjid kita perbanyak baca Al-Quran, di masjid kita berdiskusi tentang bagaimana kehidupan ini. Karena kehidupan ini sungguh merupakan kewajiban kita kaum muslimin untuk bagaimana memperbaiki kondisi umat yang hari ini masih carut marut, ya Allah. Bagaimana pergaulan anak-anak remaja saat ini, bagaimana kehidupan masyarakat yang semakin sulit. Kita selalu diingatkan bagaimana kita berpaling dari peringatan Allah, dari Allah. Ketika kita berpaling, tentunya ini sangat menyakitkan, karena ketika kita berpaling dari peringatan Allah, waman a'radu an zikri fa innahu, dikatakan barang siapa ingkar, barang siapa yang menyalahi atau tadi mengkhianati kepada aturan-aturan Allah, fa innahu ma'isatadumka, sungguh Allah akan memberikan kehidupan kita itu kehidupan yang sempit. Dari sisi bagaimana kehidupan kita selalu susah, menjaga anak-anak kita susah, menjaga keluarga kita untuk sakinah mawaddah warahmah juga kita susah. Bagaimana kita ada Allah, kita memohon kepada Allah sambil terus kita berjuang untuk memperbaiki kondisi umat yang sekarang mengalami keterpurukan, kalau boleh katakan dalam berbagai bidang. Yang kedua, bagaimana mengisi bulan Ramadan ini yang nanti berujung kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah tetap kita istiqomah dalam thalabul ilmi. Kita tetap terus hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di kajian-kajian Islam, mungkin melalui YouTube, mungkin melalui TikTok, mungkin kajian-kajian langsung. Karena alhamdulillah setelah Covid berlalu ini kita bisa bersua di masjid-masjid mengadakan taklim. Dan jangan lupa, Allah telah memerintahkan kepada kita, yaitu kuntum khairu umat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Bulan Ramadan adalah bulan dakwah. Bulan Ramadan adalah bulan menyeru umat untuk meraih derajat takwa.
Bukankah kita paham bahwa disyariatkan di syariat Allah puasa ini adalah ada takun. Nah, jadi menuntut ilmu itu jangan sisa waktu, tetapi sebuah kewajiban dan kebutuhan. Dan yang yang ketiga adalah saling hikmah, saling membantu di antara anggota keluarga, amar ma'ruf nahi munkar terjalin, saling menasehati, saling mengingatkan, masya Allah. Dan terakhir, Umi ingin mengajak, mari kita beriktikaf bersama, ajak suami kita, ajak anak-anak kita, siapapun anggota, atau kita mungkin mengajak tetangga, yuk kita bertaqarrub ilallah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang diungkapkan lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun, masya Allah, luar biasa. Jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, belum tentu kita sampai di usia 83 tuh. Mohon maaf. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang singkat ini bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in.